Nah itu makanya saya Pede bilang kan, you ngeliat Ai kan berproses mah. Nikah lu, nikah. makanya saya bilang gini kan, kan ada pepatah siapa yang mengejar akhirat dunia akan mengikutin. Tapi kalau kita ngejar dunia pasti akhirat ketinggalan karena kan Iya. kita mati-matian dunia kita kejar Betul. kan. Jadi kita lupa ibadah, lupa gitu kan. Kejar Gitu. dua-duanya. Dekat Ya. sama yang punya toko roti, kenyang makan roti. Dekat sama yang punya dunia ya. Nah itu makanya saya bilang kalau masalah rezeki jangan khawatir. Istilahnya kan kalau saya sendiri kalau Iya. belajar dari pengalaman di hidup saya maksudnya gini. Setelah saya belajar tuh rezeki kan Allah udah tentuin ya. Iya. Selama kita mau hidup tuh kita masih dijamin rezekinya kan. Betul. Kalau kita udah batas rezekinya udah habis kan pasti kita Allah matikan kita istilahnya Betul. gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya dulu waktu saya kondisi ya nggak ada suami gitu ya, nah saya pikirnya gitu aja. Nanti juga pasti Allah akan rezeki. Misalnya udah mentok misalnya, ya Allah aku besok mesti bayar cicilan pakai apa? Udahlah, pasti Allah kasih jalan. Pasti ini itu benar. ada gitu loh. Ini bener. Contoh nih pas udah seret, mama kan bilang, mama mau sedekah gitu. Gue udah tahu itu signalnya oke, transferan, mama minta transferan lagi. Iya. Gitu. Jadi rezekinya nyusul dengan mama ngejar akhirat gitu. Iya, kan. bagus itu. Bagus itu. Aku pernah dengar ke Remo nanya ke Felix Apa tuh? terkait yang ini. Terkait kenapa di zaman dulu banyak polimat. Oh ya, polimat. Orang-orang jenius. Polimat ya, orang-orang jenius. Salah satu alasannya karena mereka kan tadi dia nuraninya dapat, ke Allahnya dapat, gara-gara ke Allahnya dapat dan cerdasnya juga ada. Kalau ada yang bilang zaman sekarang juga banyak tahu yang Iya. cerdas. Tapi kenapa zaman dulu tuh banyak yang PKI polimat? Karena salah satunya kenapa ketika dia udah cerdas terus ngejar Allah, Allah kasih yang namanya berkah. Iya. Karena dengan berkah itu, Masya Allah, semua sekarang orang pada nulis buku gampang. Tapi bedanya tulisan orang yang benar-benar nulisnya lillahi ta'ala, Allah kasih berkah, itu tulisan bisa langgeng 8 abad, orangnya wafat pun masih dibaca sampai sekarang. Karena orang-orang dulu itu nulisnya Masya Allah Pak Raymond. Sebelum nulis wudhu dulu, sholat sunnah 2 rakaat dulu. Ketika nanti pengen nulis batal, bela-belain wudhu lagi buat apa sih? Imam Bukhari gitu nulis Sahih Bukhari, 16 tahun nulisnya. Jadi ketika akhirnya ada upaya sampai kayak begitunya ya, yang mungkin menurut sebagian orang, apa hubungannya wudhu, sholat, nonggeng, sujud, bikin karya bagus. Oh, tapi kan karya kita nanti dilanggengkan oleh Allahnya, bukan oleh ininya. Dan Allah ngelanggengin suatu karya dengan keberkahan. Dilihat, Allah ngelihat soalnya ketulusan dia dalam menulis apa. Ketika dari awal untuk ngejarnya royalti apa segala. Nah itu nggak dikasih berkah. Iya, ngefek banget ke hati. Ngefek banget karena hati hanya bisa disentuh dengan hati. Makanya kalau kayak curhat duaan, teman sama teman di kamar, kenapa bisa nyampe? Tulus, dia saudaraku, aku pengen dia dapat kebaikan. Tapi kalau misalnya di panggung ditonton jutaan orang kan kadang ada goyang. Makanya kita meninggal nggak ditanya berapa orang yang datang atau nonton kajianmu, tapi apa yang kamu ajarkan dan niatmu ini bikin podcast itu apa dari awal.